Shalom, horas madi hamuna, amanami nanami, paduan suara kantate domini. Kita kembali bersekutu berjumpa dalam firman Tuhan melalui PA ini. Saya berdoa dan berharap kita semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mulai ibadah kita, Jumulo Hita Merede nomor 170 ayat sada. Romati Yesus, romatibus, bege hatana jakon burgus, narodo Yesus pangoluho, asal porseaho, macailas rohatai muse, molo siando sape sai romahita tu surgoi lasonang madisi. Kita berdoa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi bahan PA kita untuk hari ini, Sabtu tanggal 14 Agustus 2021, ditetapkan dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 8. Saya akan bacakan demikian. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saya berikan judul atau tema PA kita ini, Tuhan membebaskan umatnya. Tuhan membebaskan, memerdekakan umatnya. Kita semua tahu dan paham betul sejarah kehidupan bangsa Israel. Lebih dari 400 tahun bangsa ini menjadi budak di negeri Mesir. Mereka diperlakukan dengan semena-mena, mereka tidak punya hak, mereka hanya budak. Mereka tidak punya tanah air, tidak punya negeri sendiri, dan mereka hanya pengembara saja. Inilah kehidupan bangsa yang dipilih Tuhan menjadi bangsanya. Oleh karena itu, di tengah-tengah penderitaan yang dialami umat Israel, mereka hidup sebagai budak, tak ada lagi pengharapan. Di saat seperti itulah Tuhan langsung berinisiatif merencanakan membebaskan, memerdekakan bangsa itu. Dan bukan hanya membebaskan, tapi sudah menetapkan sebuah negeri, sebuah tanah yang luas, yang berlimpah susu dan madunya untuk mereka miliki selama-lamanya. Dan negeri itu bukan negeri kosong, tapi sebuah negeri yang sudah berpenduduk, sudah ada penghuninya, ada orang Kanaan, ada orang Het, ada orang Yebus dan Hewi. Sudah ada penduduk di situ, orang Palestina. Dan itu diberikan oleh Tuhan menjadi hak milik orang Israel hingga hari ini. Itulah inisiatif rencana Tuhan. Tuhan turun untuk membebaskan umat yang terbelenggu, yang diperbudak di negeri Mesir. Itu artinya bahwa Tuhan tidak pernah setuju dengan perbudakan. Tuhan selalu ingin memberi kebebasan, kemerdekaan, dan keselamatan kepada siapapun. Itu yang Tuhan mau tunjukkan. Hamuna, Manami, Nanami, dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA ini. Tapi kebebasan, kemerdekaan yang direncanakan Tuhan itu
tidak terjadi langsung spontan instan. Jadi karena Tuhan merencanakan kebebasan, lalu bim salabim orang Israel yang terjajah langsung pindah ke negeri Kanaan, tidak. Tapi ini membutuhkan proses dalam jangka waktu yang panjang. Dan untuk itulah Tuhan di dalam nats kita mendatangi Musa dan mengutus Musa. Itulah nats kita, percakapan dialog antara Tuhan dengan Musa di sebuah tempat penggembalaan Musa. Memang kalau kita bicara keluaran, kebebasan, kemerdekaan Israel dari Mesir, maka itu tidak boleh dipisahkan dari nama Musa. Kita semua sudah mengetahui bahwa kebebasan, kemerdekaan ini tidak tiba-tiba, tapi sudah diprogram, direncanakan oleh Tuhan. Dan Tuhan sendiri sudah mempersiapkan tokoh, figur yang akan membebaskan. Sebelum Musa lahir, di Mesir sudah ada undang-undang untuk mengurangi penduduk Israel supaya jangan tambah banyak. Maka setiap orang Israel yang lahir laki-laki harus dibunuh. Itu sudah menjadi undang-undang. Dan di situasi seperti itu lahirlah Musa. Dan Tuhan memelihara Musa melalui orang tuanya. Musa disembunyikan lalu dihanyutkan di sungai Nil. Dan anak Firaun, putri Raja Firaun, sedang mandi lalu menemukan Musa dan mengangkatnya menjadi anak angkat. Musa tumbuh besar menjadi manusia istana, menjadi pangeran, terdidik, terpelajar, punya pengaruh dan menikmati segala fasilitas kerajaan di Mesir. Dia menjadi orang istana. Umur 1 sampai 40 tahun, Musa menikmati semuanya, kemewahan itu. Tetapi karena dia memang memiliki darah Israel, dia tidak mampu melihat kekejaman orang Mesir terhadap Israel di depan mata. Lalu dia mencoba membela bangsanya, dan dia pun harus membunuh seorang orang Mesir, lalu melarikan diri ke Midian dan menjadi gembala. Di Midianlah Musa menjadi gembala selama 40 tahun, umur 41 sampai umur 80 tahun. Ini kita bisa bayangkan perbedaannya. Seorang pangeran di istana yang punya pengaruh, jabatan dan berbagai fasilitas menjadi seorang gembala di Midian, orang asing yang tak punya apa-apa. Sebab ternak yang digembalakan itu pun bukan ternaknya, itu ternak Jethro, mertuanya. Jadi dia memang benar-benar tak memiliki apa-apa. Perbandingannya seperti langit dan bumi. 40 tahun di Mesir dengan 40 tahun di Midian. Tapi Amang Inang dan juga saudaraku, di saat Musa merasa sudah berakhir, dia merasa sangat terpuruk dan dia merasa sudah gagal dalam kehidupan di negeri Midian. Dan dia tidak lagi melihat masa depan dan dia tidak mengharapkan apa-apa. Dia hanya menggembalakan ternak mertuanya, memindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Hanya itu, tidak ada lagi yang lain-lain diharapkan. Di saat seperti itulah Tuhan hadir, memanggil Musa dan mengutusnya untuk menyelamatkan Israel. Ini memang sangat tidak bisa diterima logika. Akal sehat tidak mampu menerimanya. Bagaimana mungkin Musa yang sudah 80 tahun, yang sudah tidak muda, harus kembali ke Mesir, sementara di Mesir dia punya kasus hukum. Ini tidak bisa diterima akal sehat. Tapi justru Tuhan memanggil dia pada situasi itu
pada saat dia tidak memiliki apa-apa, pada saat dia sudah tidak lagi mempunyai kemampuan, tidak lagi punya kuasa di Mesir. Pada saat itu Tuhan memanggil Musa. Mungkin kita bertanya, kalau Tuhan mau mengutus Musa, kenapa tidak diutus pada waktu Musa masih muda di Mesir? Pada waktu Musa masih punya pengaruh, punya kuasa, punya fasilitas di Mesir. Kenapa tidak saat itu Tuhan mengutus dia supaya lebih mudah untuk membawa bangsa ini keluar? Dan pertanyaan-pertanyaan lain masih bisa kita ajukan. Namun Nanami dan juga saudara-saudaraku, tapi Tuhan mau tunjukkan bahwa umatnya dibebaskan, Israel dimerdekakan bukan karena fasilitas yang dimiliki Musa, bukan karena jaringan yang dimiliki Musa, atau bukan karena kekuatan persenjataan yang dimiliki Israel. Tuhan mau tunjukkan melalui peristiwa ini bahwa bangsanya dibebaskan, umatnya dimerdekakan adalah karena kuasa Tuhan. Itu yang Tuhan mau katakan. Musa hanyalah alat yang dipersiapkan Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan umatnya. Dan apakah Musa selama 40 tahun menjadi gembala di Midian sia-sia? Apakah waktu yang begitu lama percuma? Kalau kita teliti dan kalau kita analisa benar-benar perjalanan sejarah umat Tuhan ini, maka kita akan melihat tak ada satu hari pun waktu Musa yang sia-sia. Tak ada waktu Musa yang percuma. 40 tahun dia berada di Midian menjadi gembala, tak punya apa-apa. Itu adalah sebuah pelatihan dan juga sebuah pembelajaran supaya Musa mengenal medan, peta yang akan dilalui nantinya ketika membawa umat Israel keluar dari Mesir. Karena bagaimanapun selama 40 tahun gembala di padang gurun itu, di tempat itu, pasti Musa sudah berpindah-pindah dan sudah mulai mengenal lokasi, tempat, sampai ke perbatasan tanah Kanaan. Dia sudah tahu, dia sudah paham. Dan itulah tujuan Tuhan, sehingga mengizinkan Musa berada di Midian selama 40 tahun. Jadi tidak ada sia-sia waktu yang dilalui oleh Musa. Ya Hamuna, Amanami, Nanami, dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA ini, ada pesan yang harus kita tangkap dari peristiwa ini. Mungkin kita juga sering merasa seperti Musa. Kita merasa sudah terpuruk. Kita merasa sudah berakhir, sudah habis. Dan kita merasa gagal dalam hidup. Entah karena apa. Dan kita tidak lagi mempunyai harapan-harapan. Kalaupun ada kesempatan, kita tidak tertarik karena kita anggap kita sudah kadaluarsa. Mungkin kita mengatakan saya sudah tua, saya sudah jatuh miskin, atau entah apalah. Tapi sekali lagi pesan yang harus kita tangkap dari nats ini, ternyata kebebasan, kemerdekaan yang dari Tuhan tidak mempunyai batas waktu. Dan apa yang dialami Musa 40 tahun kedua, yaitu selama menjadi gembala di Midian, itu tidak sia-sia. Itu sangat berguna, menjadi sebuah pengalaman nantinya untuk misi membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan ini menjadi pesan bagi kita semua
bahwa apapun yang kita alami, kita lihat Musa, dia tidak kecewa dengan hidupnya. Dia mengalaminya, dia menikmatinya. Dan itulah yang harus kita lakukan. Apapun yang kita hadapi, apakah kita sedang terpuruk, sedang merasa gagal, sedang dalam sakit penyakit, apalagi dampak-dampak pandemi COVID-19 dan juga dampak-dampak PPKM yang sedang berlangsung. Mungkin kita menjadi tidak lagi punya pengharapan apa-apa. Ini menjadi sangat berharga nats ini, bahwa semua ini diizinkan Tuhan. Ada hikmat, ada manfaat pada waktu yang akan datang. Di saat pandemi COVID-19, kita semua mengurung diri di rumah, jaga jarak, tidak boleh berkerumun, semua mengunci diri. Apa artinya? Apakah kita sia-sia melewati waktu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu lewat di percuma, sia-sia saja? Pada saatnya itu akan berguna, sebagaimana Musa melewati waktu 40 tahun menjadi gembala. Itu menjadi waktu yang sangat berguna nantinya di dalam perjalanan selanjutnya. Dan kita juga mari menerima, menikmati sejarah hidup, perjalanan hidup kita, apapun itu, kesulitan, penderitaan yang kita lalui, mari kita terima, mari kita nikmati, dan nantinya itu akan bermakna dan bermanfaat. Hamuna Manami, Inanami, dan juga saudara-saudaraku, kita juga di saat ini sedang berada di suasana sukacita, mengingat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, 3 hari lagi, 17 Agustus. Kita mengenang sebuah peristiwa besar, peristiwa sejarah, di mana bangsa kita membebaskan diri dari bangsa asing, jajahan bangsa asing. Dan itu jelas tidaklah mudah dan tidak murahan. Itu sangat mahal. Dan pendiri bangsa kita sangat yakin bahwa kemerdekaan yang kita miliki itu bukanlah hasil perjuangan semata para pahlawan, tapi jelas dituliskan di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 disebutkan atas rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya bangsa Indonesia memiliki kehidupan yang bebas, maka dengan ini Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Artinya pendiri bangsa ini sangat yakin kemerdekaan kita itu adalah anugerah, pemberian dari Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa. Dan itu benar. Kemerdekaan, kebebasan, keselamatan adalah anugerah Tuhan. Dan tadi jelas disebutkan Tuhan turun untuk melakukan sebuah pembebasan, proses kemerdekaan bangsa Israel. Dan seperti itu juga bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa kita Indonesia. Kita patut bangga, kita patut bersukacita, merayakan, mengenang kemerdekaan kita 17 Agustus nantinya. Dan tidak hanya itu, sebagai orang percaya, kita juga adalah orang yang merdeka, dibebaskan dari kuasa dosa dan maut. Itu sudah milik kita. Kita adalah orang yang sudah diselamatkan, dimerdekakan dan dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Tak perlu ragu, tak usah bimbang. Itu harus kita yakini. Kita sudah memiliki hidup kekal nanti. Oleh karenanya kita dikala mengenang, merayakan kemerdekaan negara kita, kita juga sekaligus mengingat, merayakan, dan mensyukuri kebebasan, kemerdekaan, keselamatan yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus kepada kita.
kita menerima keselamatan, kebebasan dari Tuhan Yesus bukan karena kesalehan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena faktor dari diri kita, tapi itu adalah pemberian anugerah, karunia dari Tuhan kita. Dan itu tidak murah dan tidak mudah, tapi itu dibayar dengan mahal, dengan darah, melalui peristiwa salib Golgota. Sekali lagi, jangan ragu, jangan bimbang, kita adalah orang bebas, orang merdeka, orang yang sudah diselamatkan oleh darah Yesus Kristus. Dan itu harus kita syukuri, kita harus rayakan, dan kita harus bersuka cita apapun situasi yang ada di dalam kehidupan kita saat ini. Kesulitan, penderitaan, pandemi COVID-19 hanya bisa mengganggu kehidupan jasmani kita, tapi kehidupan rohani kita, spiritualitas kita sudah dipastikan, sudah dijamin oleh Tuhan Yesus melalui pencurahan darahnya di Golgota. Kita adalah orang bebas, orang merdeka, karena Tuhan membebaskan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang telah memberikan kami kepastian bahwa kami adalah umat Tuhan yang sudah merdeka, yang sudah dibebaskan dari kuasa dosa dan maut. Terima kasih untuk segalanya Tuhan, itu bukan kami peroleh dari kesalehan, kemampuan, atau kebaikan kami, tapi itu anugerah, kasih, dan karunia Tuhan saja. Terima kasih, dan kuatkan kami, ajar kami untuk tetap setia kepada firman-Mu di dalam kehidupan yang singkat ini. Kami mau berdoa buat saat ini, di mana seluruh dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kuatkan kami Tuhan, mampukan pemerintah kami untuk bisa bersama-sama dengan rakyat bersatu padu memerangi pandemi COVID-19 ini. Kami juga mendoakan seluruh anggota paduan suara Cantate Domini, apapun aktivitas mereka dan dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, jauhkan segala mara bahaya, jauhkan sakit penyakit. Bila mana di antara mereka yang sedang terpapar atau sedang isolasi mandiri, hadir di sana Tuhan, bebaskan mereka, sembuhkan mereka, pulihkan mereka. Kuasa-Mu itulah yang memulihkan dan menyembuhkan. Terima kasih atas firman-Mu. Ampunilah segala dosa kami, bebaskan kami dari pengaruh dosa, dari pengaruh-pengaruh keinginan daging, supaya kami benar-benar merdeka, dimerdekakan oleh darah Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita kumpulkan persembahan kita, Taidehon, buku Deo 640 ayat 1. Ahulungan sian ginjang lasni rohana hoti tupalni asini roha sai bongoti rohaki Jesus nagok asiroha dohot hahalongoni bain malua bain martua aminatahutani. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah menyertai kita sekalian. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.